Shalom. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan wanita-wanitanya Allah WB Eklesia Semanan. Seberapa saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Ibu Jomima dari tim Gembala GB Petamburan. Pendeta Jomima Patisia STH. Jadi saudara-saudara, saya senang sekali, terima kasih untuk Ibu Ketua Ibu Lisda yang mempercayakan saya untuk melayani praise and worship. Pastikan saudara-saudara kalau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menjamah saudara siang hari ini. Amin. Saudara-saudara yang ada di Zoom, Shalom. Saya percaya Tuhan juga melawat saudara yang ada di rumah. Dan Tuhan pasti memberkati saudara yang ada di Zoom. Sebelum kita memulai, kita minta Tuhan berkati ibadah kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tommy Simanjuntek yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Boleh kita bangkit berdiri semuanya? Boleh angkat tangan dua-dua, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai, menolong, membimbing kami sampai hari ini. Oleh karenanya kami yang hadir secara onsite dan kami ada di ruang Zoom, kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dan kami akan mempersiapkan seluruh hidup kami untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang tertinggi. Kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau sudah hadir. Dan kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama kami. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa yang sudah hadir bersama-sama kita. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, buka hati untuk kita menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Ini hidup kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Panggil nama Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku tinggikan Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu ya, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ya, ku selalu puji-Mu. Yes, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yes, kami belikan Engkau yang sungguh baik. Haleluya. Yesus, kami
Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Namamu indah. Yesus. Ku cinta Kau. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi ku mau memujimu, ya ku selalu puji. Kami memuji Engkau Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, Yesus. Bagimulah segala pujian. Engkau sungguh baik bagi kami. Namamu indah, irama sekereta kalamasana, sokoro bokotoka sekereta kalamasana. Yesus, kami mau selalu menyembahmu, kami mau selalu memujimu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau layak, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memberikan pujian, kami berikan penyembahan kepadamu. Hiralama sekereta kalamasana. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya Yesus hadir. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yeah, kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir.
kedua tanganmu, Tuhan akan menjamah saudara. Jangan tunggu firman Tuhan, Tuhan hadir dan lawat kita di siang hari ini. Ayo yuk angkat tangan dua-dua. Saudara yang sakit, disembuhkan. Saudara minta kekuatan baru, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kesembuhan. Ku yakin, Tuhan Engkau jamah ya Tuhan. Wanita-wanitanya Allah yang sakit, kesembuhan terjadi. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Ku yakin Kau nyata. Di depan, di belakang, di ruang Zoom. Yes, Engkau berikan kemenangan. Dengan iman ku yakin. Yes. Jamah kami ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbayang. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman sekali lagi ku yakin. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Ya haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Ya, terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Katakan amin. Yeah, katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh, bersorak-sorak bukan begitu. Kalau bersorak-sorak haleluya. Ya. WBI Eklesia Semanan, haleluya. Nah itu dia, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Fellowship dulu satu dan yang lain-lain. Ayo kita bersyukur yuk. Katakan kiri kanan muka belakang, ayo kita bersyukur. Yes, karena Tuhan Yesus baik, haleluya. Semua tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ikutin ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar mendapat memuji Sang Raja. Amin. Di atas gunung dan di dalam samudra. Semuanya. Tangannya mana? Amin. Bersyukuri rahmat yang Kau. Siap-siap. Kakiku melompat bagimu. Sebab apa? Semua bersyukur. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya apa? Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
berdiri? Masih kuat berdiri? Oh luar biasa, kalau saya di depan wanita-wanitanya Allah, mau doa, mau muji Tuhan itu luar biasa loh. Mau berdiri terus juga haleluya. Nanti kita duduk dengar firman Tuhan, tapi sekarang kita terus memuji Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau layak yang ditinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh agungan. Yes, haleluya. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Semuanya katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib. Terpujilah. Bait yang kedua. Ajaib, ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyata. Kerajaanmu selamanya. Semuanya katakan, oh, 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 oh. Bagimulah segala kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, wanita-wanitanya Allah luar biasa, sukacita sekali. Puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita. Ya, kemarin baru ulang tahun ke-27. Yes. Oh haleluya, terus bersukacita dalam Tuhan. Dan siang hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Tommy Simanjuntak. Pastikan wanita-wanitanya Allah, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Kita fokus dan Tuhan akan berikan kita kekuatan melalui firman-Nya. Amin. Buka hati untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan kepadamu ya Tuhan. Mari sungguh-sungguh untuk terima firman Tuhan ya. Yang di Zoom, siapkan hati saudara semua ya. Haleluya. Mataku
tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari wanita-wanitanya Allah naik pujian ini pandang kepada Tuhan, katakan, mataku ini kami ya Tuhan, tertuju padamu, segenap hidup kami, segenap hidupku ku serahkan kepadamu Tuhan. Bimbing kami melalui firman-Mu Tuhan, masuk rencana-Mu untuk membesarkan, kerajaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, buka hati saudara, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau ya Yesus Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara yang membuka hati, ayo angkat tangan dua-dua kepada ku mau mengikuti kehendak-Mu ya. Saya serahkan untuk hambanya Pak Tommy. Yes. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang Yes. hidup, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang telah menyerahkan segalanya bagi kami. Gak ada alasan bagi kami untuk gak hidup maksimal di hadapan-Mu Tuhan. Gak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Untuk menjauhi hadirat-Mu Tuhan. Hari ini berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana sehingga kami mampu menangkapnya Tuhan. Biar hati kami menjadi lahan yang gembur untuk ditaburi oleh firman Tuhan yang di saat kami melakukannya, kami akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, berbuah-buah, berlipat kali ganda dan memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat bagi kota kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu semuanya. Oke. Cuman berempat
laki-laki di sini. Oke. Senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu-ibu yang luar biasa di sini, wanita Bethel Indonesia di Eklesia Taman Semanan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tommy Simanjuntak. Saya melayani nggak jauh, daerah Jakarta Barat. Saya menggembalakan di MDC Jakarta, Masa Depan Cerah Jakarta di Wisma 76 di MDC Hall ya. Dan saya telah menikah, saya Batak, istri saya Chinese, gabungannya, waduh cantik-cantik anaknya. Cantik, cakep, ganteng, oke. Anak saya yang pertama namanya Sean Faith Simanjuntak, anak yang kedua Samantha Hope Simanjuntak, anak yang ketiga laki-laki lagi Sozo Love Simanjuntak. Jadi Faith, Hope, and Love udah lengkap tuh. Lucu, walaupun istri saya masih muda, dia pengen, rata-rata kan anak muda nggak pengen punya anak ya, banyak yang pengen anaknya dikit, 1, 2 gitu ya, dia pengen nambah 1 lagi katanya, tapi saya tahan nggak boleh dulu. Kenapa? Karena saya belum temu namanya, kan Faith, Hope, and Love udah lengkap nih, jadi 1 lagi apa gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau kita beredar daerah sini, kita bisa saling menyapa ya saudara. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, hari ini saya akan sharing tema judulnya fokus. Kenapa saya mau sharing ini? Karena ini adalah satu topik yang sangat memberkati saya di tahun-tahun ini. Satu topik yang sangat memberkati saya. Pernahkah Anda, para perempuan-perempuan yang luar biasa di tempat ini, ngalamin yang namanya lemah? Enggak kuat menanti-nantikan Tuhan lah, enggak kuat melihat suami lah, enggak kuat bertahan melayani dalam keluarga, pekerjaan, whatever it is, pokoknya enggak kuat aja. Dan kita katakan, Tuhan aku enggak kuat, lemah. Dan saya baru dapat rahasianya baru-baru ini, seringkali setiap kali kita berkata kita lemah, kita enggak kuat, sebenarnya masalahnya bukan tenaga kita yang kurang, tetapi fokus kita yang salah. Saya ulangin. Di saat kita ngalamin kelemahan, gak kuat, seringkali kita salah mengidentifikasi bukan kekuatan kita yang lemah, bukan kekuatan kita yang gak ada, tetapi fokus kita yang salah. Makanya saya menyebut focus is strength. Fokus itu adalah kekuatan. Suatu kali, di tahun 2001, 25 Mei 2001, majalah Time Magazine itu menampilkan satu orang di covernya. Kita tahu Time Magazine ini adalah majalah paling bergengsi di dunia yang hanya menampilkan orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Nah suatu kali saudara, dia menampilkan seorang yang namanya nggak terkenal sama sekali, namanya Erik Weihenmayer. Bisa nyebutin nggak? Erik Weihenmayer. Apa prestasi orang ini sampai dia masuk jadi sampul majalah Time? Ternyata prestasinya katanya adalah dia orang pertama yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Gunung tertinggi dunia. Tetapi saudara yang tahu sejarah tentu akan bingung, bukankah tahun 2001 itu bukan pertama kali orang menaklukkan gunung Everest. Tahun-tahun, puluhan tahun sebelumnya udah ada orang yang menaklukkan itu. Sebut aja namanya Hillary Edmund namanya yang pertama kali menginjakkan kaki di puncak Everest. Ada Tenzing Norgay orang Nepal setempat yang juga pernah. Banyak banget orang yang udah sampai. Kenapa orang ini ngaku-ngaku tahun 2001 baru pertama kali menaklukkan gunung Everest, tantangan terbesar di dunia? Ternyata nggak salah. Time Magazine berkata bahwa dia adalah orang pertama, Erik Weihenmayer adalah orang pertama yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia, tantangan terbesar di dunia dalam keadaan buta. Cakep ya? Buta loh saudara. Dalam keadaan buta nggak ngelihat. Lalu semua artikel termasuk Time ini menulis seperti ini. Dia berhasil, perhatikan kata sambungnya ya. Dia berhasil menaklukkan tantangan terbesar di dunia padahal dia buta. Kata padahal oke nggak? Cocok ya? Kenapa? Karena seharusnya butanya menghalangi dia naik sampai puncak. Tetapi malah sampai puncak. Jadi kata padahal itu kebalikan, kayaknya cocok. Tetapi semua artikel walaupun menulis begitu, ada satu artikel Kristen yang nulis agak beda. Dia bilang gini, dia berhasil
menaklukkan tantangan terbesar di dunia, justru kata sambungnya, karena dia buta. Setuju gak saudara? Karena dia buta, justru bisa sampai puncak. Kok bisa? Buta kan harusnya menghalangi orang nyampe puncak. Itu kelemahan, benar gak saudara? Sampai saya nggak terima. Sampai suatu kali tahun lalu saya liburan ke pondok yang dibangun mertua saya. Jadi mertua saya ingin menghabiskan masa tuanya di Telomoyo. Mertua saya orang Salatiga ya, saudara. Jadi di kaki Gunung Telomoyo, di bawah Gunung Telomoyo, pemandangannya itu depannya Gunung Merbabu. Jadi mereka bikin itu bercocok tanam, bikin kayak villa kecil-kecilan di situ ya. Lalu mereka mau tinggal di situ. Jadi sekarang masih bolak-balik karena ada bisnisnya di Jakarta. Oke, waktu tahun lalu saya main ke sana tuh. Udaranya dingin banget, sekitar 12-an derajat kalau malam saudara. Udah kayak luar negeri deh, bagus banget pemandangannya. Begitu nyampe di sana tengah malam, pagi-pagi mertua saya yang cowok, saudara, papa mertua, dia itu seorang dokter dan dia juga atlet. Usia 60-an dia masih tanding lawan mahasiswa saudara, lomba lari saudara, atlet lari. Dan bisa dapat perunggu saudara, hebat ya. Umur 60-an ngelawan anak muda dapat juara 3 saudara. Ini atlet dan dokter. Pagi-pagi dia bangun, lalu dia bilang, Tommy yuk olahraga katanya. Aduh capek banget padahal, saya kan pria yang atletis ya. Yuk kita olahraga. Dia bilang, aduh ini kalau udah papa mertua, saudara kalau mertua udah susah. Tahu ya saudara ya, di dalam keluarga laki-laki itu panglima, benar ya saudara ya? Tapi kalau mertua itu pang 6. Di atasnya 5, pang 5, pang 6 saudara. Dia lebih tinggi pangkatnya. Lalu ya udahlah, saya bilang, tapi saya nggak punya banyak alasan lah. Nggak punya sepatu, tenang, dipinjamin, papa pinjamin sepatu. Oke deh, jalan. Saya kira lari keliling kompleks di bawah gunung itu. Mau kemana kita larinya? Saya bilang kan, karena pertama kali saya di situ. Lalu dia bilang, kita mau lari ke puncak Gunung Telomoyo. Lari aja udah stres, ke puncak gunung, tingginya 7 kilometer, setiap 1 kilometer ada pos saudara. Itu pagi-pagi banget sekitar jam 4 kami mulai jalan saudara. Waduh, terakhir saya daki, saya gak pernah daki gunung, paling satu-satunya gunung yang pernah saya daki, Gunung Sahari saudara. Ke Golden Truly saudara. Saudara, dia ngajak, tapi karena ya udahlah malu, ini udah 60-an tahun saya masih muda, yaudah saya mau lari. Kami bawa mobil di lereng pendakian, di gerbangnya itu mulai lari. Saat itu masih pagi banget dan itu gelap banget dan kabut banyak. Jadi saya nggak bisa lihat banyak langkah, paling 2-3 langkah ke depan. Ya udahlah, saya paksa lari, ngedaki saudara. Setiap satu pos itu 1 kilometer, 7 kilometer sampai puncak saudara. Lalu tahu nggak apa yang terjadi saudara? Yaitu saya tertolong banget dengan kabut itu. Pokoknya nggak pedulilah seberapa jauh, seberapa curam, jalan terus. Singkat cerita, setelah beberapa jam kami nyampe di atas puncak Gunung Telomoyo. Saya rayakan kalori yang terbuang dengan makan Indomie di atas. Balik lagi tuh Indomie itu, balik lagi kalorinya. Setelah selesai udah mulai agak pagi jam 9-an, kami turun ke bawah. Begitu turun ke bawah saudara santai, saya iseng lihat lagi ke atas lereng yang telah saya daki, gunung yang telah saya daki. Begitu saya lihat ke atas, saya kaget. Ternyata tinggi dan curam sekali. Dalam hati saya pikir gini, kalau dari awal saya tahu securam ini, balik tidur gue. Kalau seandainya tahu gini, I will not even start it. Aku nggak akan mulai. Dan saat itu saya jadi tahu kalimat yang berkata dia justru berhasil kuat sampai puncak karena dia buta. Kabut yang di depan saya membuat saya buta, nggak bisa melihat curamnya gunung, sehingga satu-satunya fokus saya adalah sampai puncak. Butanya Erik Weihenmayer yang kita lihat tadi, butanya dia membantu dia mengeliminasi distraction, membuang semua hal-hal yang dapat melemahkan dia dan fokus kepada satu hal, pokoknya harus sampai puncak.
Makanya ayat ada yang berkata begini, di dalam kehidupan orang percaya, ini orang percaya, sebab hidup kami ini, 2 Korintus 5 ayat 7, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pernah dengar ayat itu? Ternyata ada 2 jenis cara hidup orang percaya. Orang percaya, orang melihat katanya. Hidup kami ini hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Artinya kalau kamu kebanyakan melihat-lihat keadaan sekeliling, jadinya lemah, gak bisa percaya. Jadi di sini, anak Tuhan, lawan kata orang percaya, bukan orang gak percaya. Lawan kata orang percaya adalah orang yang kebanyakan melihat. Yang gak bisa fokus. Saya lanjutkan, supaya kita nangkap. Next, saudara. Fokus artinya memusatkan dan membawa seluruh perhatian kepada satu hal. Menyalurkan seluruh energi ke satu arah untuk mencapai suatu goal yang spesifik. Kayak kaca pembesar. Mungkin anak-anak saudara, mungkin Anda sendiri pernah mengalami percobaan ini. Kaca pembesar itu punya kemampuan memfokuskan cahaya dan memfokuskan panas. Siang hari kalau saudara keluar, nanti beli kaca pembesar kalau belum pernah pencobaan ini waktu SD, SMP, SMA, saudara. Kaca pembesar paling 10.000, 20.000 harganya, anak saya aja waktu kecil udah mulai belajar. Saudara, kaca pembesar kalau siang-siang di luar sana itu panas mataharinya anget-anget di badan. Tetapi kalau kita letakkan kaca pembesar di bawah cahaya matahari, maka kaca pembesar ini mampu menyatukan spektrum kalor, mampu menyatukan panas, lalu memusatkannya pada satu titik. Dan kalau udah jadi satu titik, tahu nggak apa yang terjadi? Saudara letakkan daun-daun kering di bawah, daun kering bisa terbakar. Saudara letakkan kertas, kertas bisa bolong. Padahal kalau nggak difokuskan, paling cuman angat-angat di badan doang cahaya mataharinya. Saudara nangkap, ini kekuatan sebuah fokus. Makanya jangan cepat-cepat bilang banget, aku gak kuat Tuhan. Kebanyakan nonton sinetron itu. Kemungkinan masalahnya cuma satu, gak fokus. Next, makanya saya katakan, mungkin sebenarnya kamu kuat, hanya tidak fokus aja. Aku gak kuat punya suami BI, aku terus yang diharapkan. Engkau bukan gak kuat, gak fokus. Engkau kebanyakan lihat orang-orang lain yang walaupun pegang jabatan tetapi santai-santai. Coba kalau lihatnya Tuhan aja. Seharusnya tetap kuat. Yang ngerti katakan amin? Masalahnya bukan gak kuat, gak fokus. Makanya tepuk sebelah kiri kanannya. Coba tampilan tadi. Coba tepuk sebelah kiri kanannya katakan. Bukan gak kuat, cuman lagi gak fokus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Ya, next. Nah hidup terasa lelah, tiap kali kita ngerasa lelah, pasti karena gak fokus. Ayatnya ada, Yesaya 40 bilang gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, fokus sama Tuhan. Artinya ya, menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru, mereka berjalan gak jadi letih, mereka berlari gak jadi lelah. Kok bisa gak letih, kok gak bisa lelah? Karena fokus menanti-nantikan Tuhan. Sederhana kok. Mungkin kau katakan, enggak Pak, aku fokusnya cuman lagi next, banyak fokus aja. Too many focus. Next. Kalau engkau terlalu banyak fokus, artinya sebenarnya enggak fokus. Fokus artinya memusatkan one day at a time. Jadi saya nggak suka orang yang sok-sok rohani. Aku walaupun di kantor ya Pak ya, tetapi hatiku selalu memikirkan gereja, pelayanan. Ngapain? Di kantor ya fokus di kantor kerja. Walaupun aku lagi pelayanan ya Pak ya, tetapi hatiku terus memikirkan bagaimana anak-anakku. Nyok, kalau di sini ya fokus. Pelayanan. Aku walaupun di rumah, tapi hatiku terus memikirkan, lagi masak, mikirkan jiwa-jiwa di Afrika. Itu gak fokus namanya. Pantesan masakannya gak enak. Ya fokus masak. Melayani, fokus melayani. Lagi bareng suami bermesraan, fokus sama dia. Yang ngerti katakan amin. Kayaknya saya, kira-kira masuk akal yang saya sampaikan, saudara? Kita lanjutkan. Next.
Nah, Matius 6 ayat 22 bilang gini, baca sama-sama, 1, 2, 3, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kata mata di sini lebih tepatnya adalah fokus. Ini tentang mata hati, bukan mata fisik. Kenapa? Karena kalau Yesus khotbah tentang cuman mata fisik, kayaknya nggak tepat deh. Yesus ada orang-orang buta yang nggak punya mata, yang nggak bisa ngelihat, yang nggak relate dengan khotbah ini. Tetapi ini lagi bicara kalau fokusmu baik, fokusmu adalah pelita tubuh. Kalau fokusmu baik, baik seluruh tubuhmu, seluruh hidupmu. Tapi kalau fokusmu salah, berantakan seluruh hidupmu. Pentingnya fokus. Coba lihat kiri kanannya. Kalau lagi lemah-lemah, tepuk dia bilang fokus ke depan. Bilang saudara. Benar, next. Kita lihat sama-sama saudara. Apa yang harus difokuskan? Saya langsung dengan cepat saudara. Ada 4 hal yang perlu kita fokuskan. Sebelum ini saya akan bahas eksposisi Ibrani 12. Sebelum Ibrani 12 ada Ibrani 11 yang biasanya jadi favorit orang Kristen. Isinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu dikasih etalase, resume, ringkasan tokoh-tokoh Alkitab di dalam Ibrani 11 ya. Karena iman Abraham begini, karena iman Habel begini, karena iman Barak, Yefta, Gideon seperti ini, karena iman Daud begini. Pokoknya semua tokoh diringkas di dalam satu pasal 11. Dan di akhir-akhir pasal itu dikatakan mereka semua itu yang karena iman memperoleh kekuatan di dalam kelemahan. Memperoleh kekuatan di dalam kelemahan. Waktu kita baca Ibrani 11 keren karena itu cerita tokoh-tokoh yang hebat yang berhasil menaklukkan kehidupannya. Walaupun hidupnya susah, hidupnya berat tetapi bisa jadi pemenang. Tapi Ibrani 12 yang kita baca sekarang adalah lanjutannya. Ibrani 11 etalasenya, Ibrani 12 dapurnya. Bagaimana cara mencetak orang-orang yang seperti Ibrani 11. Bagaimana caranya kita bisa punya iman, punya kekuatan seperti orang-orang yang di Ibrani 11. Amin saudara. Nah mari kita lihat Ibrani 12 ini. Yang pertama, kunci utamanya, kata utamanya adalah fokus. Sama-sama katakan saya fokus. Yang di Zoom di rumah sama-sama katakan. Kan saudara gak di rumah. Saudara yang ngomong. Yang di rumah. Oke. Fokus saudara, tentang fokus. Fokus yang pertama yang perlu kita perjuangkan dalam hidup. Namanya adalah fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2 bilang gini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Ternyata hal yang bikin saudara lemah dalam hidup, dalam melayani Tuhan adalah beban dan dosa. Amin saudara. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya mengalahkan dosa ini supaya kita senantiasa kuat? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hal pertama, pastikan fokus kita hanya kepada Yesus saja. Fokus yang pertama yang perlu kita perjuangkan. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, sesibuk apapun, sebanyak apapun yang harus kita kerjakan, fokus kepada Yesus saja. Karena kalau enggak fokus sama Yesus, maka kita jadi lemah, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih tips yang akan sangat menolong. Karena ini sangat menolong saya waktu saya bergumul melawan dosa dan kelemahan kita. Sering kali saudara berkata bahwa aduh susah pak, cewek-cewek enggak ada yang bisa nolak gosip pak. Enggak ada yang bisa nolak drakor pak. Enggak ada yang bisa nolak pokoknya banyak hal kelemahan-kelemahan saudara yang saudara susah. Aduh gak bisa tahan, gak ngomentari suami. Gak bisa tahan pak, emosi banget kalau lihat anak saya. Pak gak bisa, pokoknya segala macamnya kelemahan dan dosa. Saya mau katakan, mungkin itu minta dosa. Bisa dosa perzinahan, bukan hanya laki-laki yang dosa perzinahan. Perempuan pun ada. Mungkin itu dosa-dosa kebohongan, ketidakjujuran, mengkompromikan iman dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara susah mengalahkannya, seringkali saya pelajari itu karena kita salah fokus.
Fokus kita adalah bertempur melawan dosa, mengalahkan dosa. Makanya khotbah-khotbah yang sering kita dengar, 3 cara mengalahkan dosa masturbasi. 5 cara mengalahkan dosa cerewet marah-marah. 7 cara supaya mengalahkan apa? Mengalahkan hawa nafsu dan yang lain sebagainya, saudara. Kita berusaha mengalahkan dengan tips-tips itu dan kenyataannya gagal semua enggak, saudara? Gagal. Kenapa? Karena salah fokus. Kita tidak pernah diminta oleh Tuhan untuk mengalahkan dosa dan kelemahan. Karena dosa dan kelemahan telah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan ingin kita fokus kepada Yesus saja. Jadi nggak usah fokus bagaimana mengalahkan kelemahan saya, ngalahin dosa saya, ngalahin segala beban dan dosa yang merintangi saya. No. Ngalahin lemahnya saya, cengengnya saya. No. Jangan perlu dikalahkan. Yang perlu kau lakukan, ganti fokus. Fokus pada Yesus saja. Maksudnya apa? Saya dengan cepat begini, saudara. Orang-orang bilang, Pak, zaman sekarang Pak, namanya kita masih manusia, maklum ya Pak ya. Mana ada perempuan yang bisa nolak duit Pak. Semua perempuan matre katanya gitu. Biasa itu Pak, kita realistis. Kayak nggak ada kucing yang bisa nolak ikan kan Pak. Kayak macan, nggak ada macan yang bisa nolak daging kan Pak. Demikian juga kita perempuan yang nggak bisa nolak gitu Pak. Kita nggak bisa nolak kelemahan, maklum perempuan itu lemah, cengeng, biasa Pak. Whatever orang katakan sama saya, katakan. Perhatikan saudara, next. Suatu kali saya punya ikan lohan. Ikan lohan saya ini jenongnya saudara, saya suka ikan lohan. Dia ini ikan predator yang suka makan yang berdarah-darah. Jadi saya siapkan cacing darah untuk dia makan. Pelet dia nggak mau makan, pelet yang buatan, makanan ikan buatan dia nggak mau. Saudara, dedak dia nggak mau, dia maunya apa? Yang berdarah, yang hidup. Jadi cacing, saya beli cacing darah yang dibekukan, setiap pagi dan sore saya kasih makan, saudara. Setiap kali saya kasih makan, dia tidak pernah bisa menolak cacing darah itu. Dalam waktu 1 detik langsung dihajar, sap, dimakan, tidak pernah bisa menolak cacing darah. Kesukaannya itu. Suatu kali saya bikin percobaan, saya beli burayak, tahu saudara burayak? Burayak itu ikan-ikan kecil. Satu plastik, saya beli 1 kantong plastik dari toko ikan dekat rumah. Lalu saya datang ke akuarium saya tuangkan semua ikan-ikan itu. Begitu saya tuangkan, kayak dapat mainan baru. Sekejap, hanya dalam waktu beberapa detik semua dimakan sama dia. Ikan-ikan kecil dimakan habis semuanya. Setelah selesai, saya kasih percobaan, saya pergi ke kulkas, saya ambil cacing darah yang tidak pernah bisa dia tolak. Saya masukkan ke dalam untuk pertama kali dalam hidupnya. Cacing darah dicuekin. Kalau saudara katakan, nggak ada kucing yang bisa nolak ikan Pak, ada kucing yang nolak ikan. Kucing kenyang. Nggak ada macan yang nolak daging, ada macan yang nolak daging. Macan kenyang. Dan sama ada lohan yang bisa nolak cacing darah, lohan kenyang. Dan ada anak Tuhan, perempuan-perempuan WBI di sini, amin saudara. Ada wanita-wanita yang luar biasa di sini yang bisa menolak dosa. Yang bisa menolak materialistis, yang bisa menolak semua hal yang melemahkannya. Perempuan yang apa? Perempuan yang kenyang dengan Tuhan. Makanya kitab Mazmur berkata seperti berikut, di pagi hari aku mencari wajahmu dan aku menjadi kenyang dengan kebaikanmu. Kalau udah kenyang pagi-pagi di saat engkau saat teduh dengan Tuhan, apapun yang ditawarkan dosa, beban dan dosa yang merintangi di sepanjang hari, saudara apa? Saudara akan kuat. Jadi bagaimana saya cara mengalahkan dosa Pak? Mengalahkan dosa saya, jangan hadapi dosanya, fokus sama Yesusnya. Sembah dia, baca firman Tuhan, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Udah Pak, tapi tetap jatuh. No, jangan langsung menyerah. Itu iblis yang mencoba mengalihkan kamu untuk ganti fokus. Udah fokus di sini aja 5 tips, 3 tips ini aja. No. Lanjutkan. Sembah dia,
baca firman Tuhan, dengarkan, baca buku rohani saudara, kelilingi dirimu dengan orang cinta Tuhan. Teruskan, jatuh terus lagi. Sehingga di satu titik, engkau akan merasa bahwa Tuhan begitu indah dan dosa jadi begitu menjijikkan. Engkau menjadi begitu kenyang dengan Tuhan. Sehingga sama kayak Lohan tadi, cacing darah enggak lagi menarik. Dosa, kelemahan enggak lagi menarik. Kenapa? Cara mengalahkannya fokus kepada Yesus saja. Yang ngerti katakan amin saudara? Ada ayatnya next, lihat nih. Lihat, maksudku Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi tiap hari dalam hidup kita roh sama daging ini perang. Cara mengalahkan daging bukan dengan 5 tips cara mengalahkan daging, 10 tips, enggak. Caranya adalah hiduplah oleh roh. Fokus sama roh Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Daging jadi gak begitu menarik lagi. Lama-lama dia kelaparan saudara. Dan tidak akan pernah punya kekuatan mengendalikan hidup saudara lagi. Yang ngerti katakan amin saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kan? Yang kedua, fokus yang kedua. Next, Ibrani ayat 12 ayat 3-4 bilang gini. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Apalagi yang kita harus fokuskan? Kita pandang Yesus saja. Yang kedua, kita fokus kepada kesetiaan, tekun. Fokus pada kesetiaan, bukan pencapaian. Kita hidup di dunia yang ada sosial media, bikin kita banding-bandingin terus. Karena ngebanding-bandingin, gak fokus kan, ngelihat kiri kanan. Itu bisa terus tuh story-nya orang tuh, dari awal sampai akhir, udah kayak titik hujan diliatin semuanya. Ngeliatin tetangga, dunia sekarang bingung lah, apalagi ibu-ibu ya. Saya ngelihat sendiri di tetangga, di teman, mereka selalu mengkompetisikan sesuatu yang gak penting. Anakku dong 10 bulan udah bisa jalan. Anakmu udah bisa apa? Saudara gak penting. Mana ada HRD nanti ya kantor, yang kalau anakmu ngelamar kerja nanti udah gede, nanyanya gini, pertama kali jalan umur berapa? Kagak ada. Jadi gak usah dikompetisiin. Jadi kalau ada orang yang nanya gitu, anakmu, aku dong 10 bulan, anakku udah bisa lari, anakmu bisa apa? Bilang aja supaya dia berhenti nanya, anakku udah bisa climbing mountain, bilang gitu saudara ya. Anakku dong 3 tahun udah bisa baca bahasa Inggris, anakmu bisa apa? Kalau ada yang gitu supaya dia gak ngomong lagi, bilang anakku ya umur 3 tahun udah bisa baca huruf Sanskerta. Lalu abis itu menerjemahkan huruf di Mesir. Bilang aja pokoknya biar dia diam deh. Amin saudara. Jangan pencapaian tapi kesetiaan. Dan gak fair untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena awalnya juga beda. Saudara memulai hidup rumah tangga saudara dengan bayar utang keluarga. Orang lain dengan warisan keluarga. Ya beda dong. Awalnya juga beda, kok pencapaiannya dibandingin. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan lucunya waktu Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta saudara. Yang 5 jadi 10. Yang 2 setelah susah payah cuma 4. Lebih gede modalnya, belum ngapa-ngapain aja 5 udah lebih gede ini. Tetapi ternyata pujian Tuhan gak pernah menyinggung berapa jumlah yang telah didapatkan. Ya 5, engkau telah jadi 10, engkau luar biasa. Enggak, pujian yang 5 jadi 10, 2 jadi 4 talenta, sama persis. Baik benar perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Fokus sama kesetiaan. Saya minta maaf ya, minta maaf. Kadang-kadang orang Kristen kebablasan juga. Ini pendeta nih teman-teman saya dan saya juga zaman dulu. Dia bilang nanti waktu ke sorga, ketemu Tuhan di sorga. Tuhan gak pernah tanya berapa duit yang kau punya. Sering dengar khotbah gitu gak? Yang Tuhan tanya adalah berapa jiwa yang telah kau menangkan bagi Tuhan. Pernah dengar itu? Sejujurnya kalau baca Alkitab itu pun gak ditanya Tuhan. Cari ayatnya di mana. Tuhan pengen kita setia. Billy Graham memenangkan 5 juta orang terima Yesus. Tapi saya lebih salut kepada mamanya Billy Graham
yang mungkin nggak menjangkau 5 juta orang, tetapi bisa membesarkan seorang anak yang luar biasa seperti Billy Graham. Panggilan orang beda-beda. Yang ngerti katakan amin saudara? Jadi jangan banding-bandingin dirimu dengan orang lain. Kalau dalam kapasitasmu bisa melakukan itu, lakukan. Kalau dalam kapasitasmu bisa ngelakuin itu, khotbah bagi 100 orang, 200 orang, lakukan. Jangan simpan talentamu, tetapi jangan banding-bandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Yang ngerti katakan amin? Next. Makanya saya katakan ini dengan cepat. Fokus yang benar. Ini fokus kesetiaan. Orang yang setia itu fokus pada perbaikan diri, bukan fokus pada perbaikan orang lain. Kalau pengen WBI ini lebih baik, jangan bilang, pengen si WBI ini berkembang, tapi abis ada si ini gak asik banget keputusan-keputusannya. Hey, fokus pada perubahan diri sendiri, jangan perubahan orang lain. Fokus pada apa yang kita punya, bukan apa yang orang lain punya. Fokus pada masa sekarang, bukan masa lalu atau masa depan. Dulu dong keren. Atau sekarang mungkin gak ada apa-apa, tapi masa depan akan luar biasa. No, masa depan belum terjadi, masa lalu udah gak bisa diapa-apain. Fokus masa sekarang. Next. Dikatakan selanjutnya fokus pada people who stay. Next. Orang yang tinggal. Jangan ada orang who come and go. Seringkali kita nggak menghargai kesetiaan. Ada orang yang berpotensi, dia pergi, kita kejar-kejar. Sampai kita lupa menghargai orang yang setia tetap tinggal walaupun tidak punya skill sebanyak orang yang pergi. Setia sama yang tinggal. Hargai orang yang setia. Setia itu lebih mahal daripada skill. Yang ngerti katakan amin saudara? Kemudian fokus menyenangkan Tuhan. Bukan fokus menyenangkan manusia. Fokus membagi hidup. Bukan mengendalikan hidup. Seringkali kita kalau tolong orang, begitu orang nggak membalas atau nggak ngucapin terima kasih, kita dasar nggak tahu diri, engkau kebaskan jubahmu dan tidak mau menyentuh orang itu lagi. No, dari awal tujuan kita kan bagi hidup, dihargai nggak dihargai urusan dia. Upahmu dari Tuhan bukan dari orang lain. Setelah nolong orang, ternyata yang lebih dihargai orang yang ngasih lebih sedikit, ya it's okay. Karena fokus aku bagi hidup. Bukan pengen mengendalikan orang supaya dia banyak-banyak terima kasih sama saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Fokus pada kesetiaan. Next, yang ketiga. Dilanjutkan, dikatakan seperti berikut. Kalau jika kamu, ayat 7, harus menanggung ganjaran. Kan sering kan kalau kita dapat disiplin dari Tuhan atau hal-hal yang gak enak, kita gak kuat. Benar saudara ya? Ingat, yang perlu kau lakukan, fokus. Kalau lagi gak kuat, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Apa yang perlu kita fokus supaya tetap kuat walaupun lagi ngalamin yang gak enak? Fokus kepada relasi. Kita ini anak, bukan kondisi. Kondisi boleh naik turun, tetapi relasi kita sama Tuhan itu gak bisa tergantikan. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia memateraikan darahnya. Saudara jadi anak, gak ada yang bisa ganti itu. Saudara bisa pergi, saudara bisa nakal. Kayak anak bungsu yang hilang. Menyia-nyiakan kepercayaan Bapak. Tapi Bapakmu akan selalu menanti saudara. Dia mengasihi engkau. Dia siap peluk engkau kapanpun engkau datang. Mungkin saat ini engkau bisa bau kandang babi saudara. Engkau udah menukarkan kekudusanmu dengan hal-hal yang gak benar. Saya mau katakan Bapakmu setia menunggu engkau. Punya relasi. Dan itu yang seharusnya sadar bahwa Tuhan itu adalah Bapak saya, itu yang bikin saya setia. Percaya menantikan janji-janjinya, gak lemah menantikan janjinya. Amin saudara? Kalau belum terjadi bukan berarti enggak terjadi. Itu hanya masalah waktu Tuhan. Amin saudara? Next, saya punya ini anak saya. Ini bisa dihidupin videonya gak? Ini video. Bisa diklik? Kalau gak bisa ya gak apa-apa. Suatu kali, kalau nggak bisa nggak apa, daripada ngabisin waktu ya, soalnya waktunya udah dikit. Oke, suatu kali saya sama anak-anak saya lagi nyiapin khotbah ini, saya lagi berpikir-pikir, bagaimana mungkin saya bisa setia sampai akhir ya, kalau seandainya saya setia menanti waktunya Tuhan, tetapi nggak dapet juga, Tuhan nggak kunjung memberikan jawaban bagi doa saya. Kira-kira bisa nggak saya setia? Fokus sama Tuhan terus. Coba gedein suaranya.
promise. Ulang dari depan. Oke. Ini anak saya, Sean, saya lagi Sean? nyiapin khotbah. Saya Do you tanya sama trust me? mereka. Yes. Why? Why do you Sean, trust me? do you trust me? Kamu percaya nggak sama Daddy? Keep your Kenapa? promise. And then? Dia mikir lumayan. Because you're my daddy. Oh, thank you. So you always trust me? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pembicaraan yang sederhana. Saya bilang, karena saya mikir, gimana mungkin saya bisa terus percaya sama Tuhan ya kalau seandainya berkatnya nggak kunjung datang. Pertolongannya nggak kunjung tiba. Gimana saya bisa tetap setia sama Tuhan? Lalu saya tanya sama anak saya, anak yang kecil biasanya jujur. Tanpa briefing sama sekali saudara. Saya tanya, Sean, do you trust me? Sean, kamu percaya nggak sama Daddy? Dengan cepat dia langsung bilang, percaya. Yes. Lalu saya tanya, why? Kenapa kamu percaya sama Daddy? Dia kasih jawaban pertama. Because you'll always keep your promise. Karena engkau selalu menepati janjimu. Daddy nggak pernah ingkar janji. Oke, that's good. Itu jawaban teologis banget saudara. Dia percaya saya karena integritas kita. Kita percaya Tuhan karena integritasnya, dia nggak mungkin ingkar janji. Tetapi saya belum puas. Karena sekalipun misalnya Ahok nggak pernah ingkar janji, punya integritas. Tapi saya nggak akan mau menyerahkan hidup saya untuk Ahok. Benar nggak saudara ya? Apa yang membuat saya bisa menyerahkan hidup saya sama Tuhan? Pasti bukan hanya karena integritasnya. Lalu saya tanya lagi, why? And then saya katakan, lalu apa lagi alasanmu? Kenapa kamu bisa percaya sama Daddy? Kalau saudara lihat tadi videonya, dia diam sejenak. Dia mikir. Lalu dia satu kalimat yang saya rasa itu Tuhan banget yang ngomong. Dia bilang, because you're my daddy. Satu-satunya alasan kita percaya sama Tuhan sekalipun belum melihat yang baik di tengah-tengah penantian ini adalah apa saudara? Karena dia Bapak kita. Bapak kita. Kalau Bapak aja nggak bisa dipercayai, siapa lagi yang saudara mau percaya? Kalau saudara sampai udah nggak bisa percaya sama Bapak, Tuhan yang adalah Bapak, hati saudara berarti lagi pahit. Bukan hanya Bapak, sama suami, sama semua orang pun pasti saudara nggak bisa percaya. Dia Bapak kita. Jadi fokus kepada relasi itu pasti jadi kuat. Setiap kali kamu lemah, Tuhan Bapakku, dia nggak akan biarkan aku. Tiap kali kita lemah, katakan, tenang aja, ada Bapakku. Dia yang ngatur semuanya. Kondisi berantakan, it's okay. It's okay. Dia sanggup ubah skenarionya. Ngapain pusing? Dia Bapak kita dan dia sayang sama kita. Amin saudara. Dan yang keempat, yang terakhir. Dikatakan seperti berikut. Sebab mereka, Bapak kita di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Hal yang keempat adalah fokus kepada kekekalan. Buah akhir dari segala kesetiaan kita fokus sama Tuhan. Mungkin gak kelihatan di bumi. Tetapi fokus di sorga, upahmu tidak akan pernah tergantikan. Yang ngerti katakan amin saudara? Makanya lagu anak-anak zaman dulu gitu. Supaya kita jangan cuma berharap upahnya di bumi doang. Upah di bumi terlalu kecil. Upahmu besar di surga. Benar gak saudara? Di bumi terlalu, dan kemampuanmu untuk menikmati harta di bumi terbatas. Tetapi di sorga engkau punya kemampuan untuk menikmati Tuhan yang tak terbatas itu. Sekaya-kaya apapun saudara, makan Indomie emang ada yang bisa satu dus? Satu aja udah belenger, benar gak saudara? Kita punya terbatas dalam menikmati. Jadi kalau belum diberi Tuhan, sekarang waktu engkau di bumi, apa yang kau lakukan? Bersukacitalah. Karena artinya Tuhan lagi menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk lebih bisa dinikmati di dalam kekekalan. Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah bilang gini, Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Siapa yang pernah baca itu? Kalau kita bilang belum indah, berarti belum waktunya. Sederhana kan? Waktu apa yang indah? Di saat ada nilai kekekalan di dalamnya. Ada buah-buah kebenaran yang ditumbuhkan dalam hidupmu. Wow, next. Hari ini saya mau katakan, arahkan matamu ke langit. Lihat siapa yang menciptakan semua bintang itu, menyuruh segenap tentara mereka keluar. Memanggil nama mereka sekalian, satu pun tiada yang tidak hadir bintang-bintang itu. Disebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata demikian hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Next. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda dari saudara bisa lelah dan lesu. Teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi orang yang fokus menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka apa? Berlari tidak jadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kalau engkau ngalamin lelah sekarang, masalahmu bukan di kekuatanmu. Masalahmu adalah di fokusmu. Pejamkan mata kita. Adakah ibu-ibu di tempat ini yang mungkin saat ini engkau lagi ngerasa gak kuat untuk melanjutkan pernikahanmu? Suamiku telah melakukan kekerasan, Pak. Suamiku merendahkan aku. Tidak mencukupkan kebutuhanku. Begitu beratnya sampai engkau pernah tercetus dalam mulutmu. Aku gak kuat lagi. Kalau engkau orangnya, saya katakan firman Tuhan hari ini kiranya jelas bagimu. Engkau bukan gak kuat. Engkau gak fokus. Fokus kepada Yesus aja. Tiap-tiap hari dia akan beri engkau kekuatan yang baru. Hikmat yang baru untuk menghadapinya. Bahkan dia beri kekuatan untuk melewati hari demi hari. Mujizat demi mujizat disediakan. Mungkin tidak langsung sekaligus. Tetapi di saat engkau fokus menantikan Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Kalau engkau orangnya letakkan tangan kananmu di dadamu sambil semua mata terpejam. Ada orang-orang juga yang mungkin, it's okay. Engkau saat ini merasa gak kuat lagi melayani. Engkau bukan gak kuat, engkau gak fokus. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan izinkan Tuhan menarik perhatianmu lagi hari ini. Ada mungkin orang-orang di sini yang mungkin ngerasa udah gak kuat lagi. Aku gak kuat lagi Tuhan. Panggilanmu, mimpimu yang kau berikan kepadaku terlalu besar. Aku gak kuat Tuhan, bukan gak kuat, engkau gak fokus. Engkau yang pernah mendapat panggilan dari Tuhan. Tetapi saat ini engkau berhenti mengejarnya. Karena engkau ngerasa gak kuat. Kau letakkan tangan kananmu di dadamu, katakan Tuhan aku mau. Whatever itu. Ada tantangan di dalam pekerjaan, di dalam studi. Engkau mungkin lagi belajar atau lagi bekerja. Ada bisnis dan engkau ngerasa ini kayaknya ditutup aja deh. Kayaknya gak usah dilanjutin lagi deh, aku gak kuat. No, saya katakan jangan menyerah. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan buka mataku. Bila mataku baik, terang seluruh hidupku. Bila fokusku benar, kuatlah aku Tuhan. Apapun tantanganmu,
Kalau engkau ngerasa lemah, letih, lelah, nggak mau lagi jalan, nggak kuat lagi berjalan, saya katakan arahkan pandanganmu pada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berlari nggak jadi letih, berjalan dan nggak jadi lelah. Karena Tuhan jadi kekuatan bagi dia. Dan di saat engkau nggak sanggup lagi jalan, nggak sanggup lari, Dia Bapamu siap menggendong engkau di masa-masa terburukmu. Kalau engkau yang mengalami hal-hal seperti ini, letakkan tangan kananmu di dadamu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Terima, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Would you sing it again? Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Hari ini doaku cuma satu, biar mata hati mereka, fokus mereka menjadi terang. Mereka memandang Yesus saja. Mereka fokus kepada kesetiaan, bukan pencapaian. Fokus kepada relasi bahwa mereka anak Allah, bukan kepada kondisi. Mereka fokus pada kekekalan. Mereka ngejar yang kekal, yang tidak kelihatan, bukan yang fana, yang terlihat. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, yang butuh mujizat mendapat terobosan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, yang sudah habis akal, bingung bagaimana menghadapi masa depannya. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami terima pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan kalau kita sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini angkat tangan kanan boleh? Angkat tangan kanan. Tuhan, hari ini saya mau fokus kepadamu. Tuhan, hari ini saya mau fokus kepadamu. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan, atas nama pengurus WB Eklesia Semanan mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Pastor Tommy Simbanjutak. Kita berdoa kiranya Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kalau orang-orang yang diberkati, mukanya tersenyum dan dia akan siap memberi bagi Tuhan. Amin. Kita sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami dikuatkan, kami disegarkan. Bukan saja di tempat ini, tapi setelah kami keluar kami akan melakukannya. Terpujilah namamu, dan waktu ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Daripada mula segala-galanya, semuanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami akan memberi dengan sukacita, karena kami percaya janji firman-Mu. Barang siapa yang memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan pasti memberkati kami. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Aku diberkati kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sekali lagi kita naikkan pujian ini? Yang di rumah memberi gimana? Kasih setia, pakai barcode ya. Silakan yang di rumah memberi bagi Tuhan. Ada barcode yang akan keluar. Beri dengan sukacita. Haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati. Semua tangannya gini. Aku ini gerakan profetik dengan iman. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan amin. Yes. Silakan informasi akan disampaikan oleh Ibu Lydia, silakan. Terima kasih Ibu Jomima. Ya, shalom ibu-ibu. Ibu-ibu diberkati? Amin. Amin ya. Kita semua diberkati hari ini dengan puji-pujian yang sudah dipimpin oleh Ibu Jomima. Kami mengucapkan terima kasih Ibu Jomima untuk praise and worship hari ini, juga teman-teman singer, terima kasih juga untuk Bro Timmy yang sudah melayani pada hari ini, dan teman-teman juga yang usher dan mulmet ya, pendamping yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan berkati. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Tommy Simanjuntak yang sudah melayani hari ini. Luar biasa Pak, saya mendapat berkat banyak di belakang sana ya, ada saya catat, saya juga kalau enggak ini saya foto gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk kita belajar fokus ya ibu-ibu. Ada 4 hal tadi yang Pak Tommy sampaikan kepada kita. Pertama, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita fokus pada kesetiaan, karena itu Tuhan menghargai kesetiaan daripada pencapaian gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Fokus pada relasi, bukan pada kondisi, karena kondisi kan bisa berubah-ubah, tapi relasi ya, hubungan kita dengan Tuhan. Percaya Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Yang keempat apa? Fokus pada yang bernilai kekekalan, bukan pada yang sementara ya, karena yang ada di dunia ini kan semua sementara, jadi mari kita kejar yang bernilai kekal. Terima kasih sekali lagi Pak Tommy, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kami juga menyambut ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan, kita mau berkenalan. Yang baru pertama kali hadir di WBI ada? Oh ya, hari ini tidak ya. Ya, saya mengajak ibu-ibu minggu depan, undang ya teman-teman yang lain supaya banyak ibu-ibu yang bisa hadir di tempat ini. Ya, hari Rabu depan tanggal 4 Oktober kita akan dilayani oleh, boleh? Ya,
Pastor Deborah Kristanto ya dengan tema doa peperangan dan penuaian jiwa-jiwa ya. Ini mungkin ibu-ibu juga suka dengar ya khotbahnya dari Pastor Deborah yang tadinya dia ada di Amerika gitu, sekarang udah ada di Indonesia kan. Kita bersyukur kita mendapat kesempatan untuk dilayani Rabu depan ya. Jadi mari ajak keluarga, teman-teman semua ya, kita hadir bersama-sama untuk diberkati pada Rabu mendatang. Ya selanjutnya kita di gereja diadakan pengobatan gratis yang diadakan oleh diakonia umum ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mau diobati, silakan hadir pada tanggal 30 September jam 9 sampai jam 12. Ini terbuka untuk umum dan hanya terbatas untuk 100 orang saja. Jadi silakan hadir tapi terbatas ya 100. Nih daftar atau apa gimana ya? Saya nggak ngerti deh. Oh, siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi hadir langsung tanggal 30 September jam 9. Jadi kalau mau dapat ya sebelum jam 9 udah datang gitu ya. Karena terbatas cuma 100 orang saja dan yang berusia 35 tahun ke atas. Jadi di bawah 35 jangan ya, jangan daftar. Ya, oke. Selanjutnya saya mengingatkan kembali bahwa retret kita akan diadakan pada tanggal 8 dan 9 Desember. Ibu-ibu yang belum daftar segera daftar supaya bisa mendapatkan harga yang early bird ya, 500.000. Karena setelah Oktober itu harganya berubah menjadi 600.000. Silakan daftar kepada fastnya masing-masing. Ini tadi saya dengar dari Ibu Mariana sudah hampir 80 loh. Jadi sisa berapa tuh? Sisa cuma 120 lagi kursi ya. Jadi ini belum dibuka untuk umum ya Bu ya? Iya ya, baru intern. Oh sudah ya? Oh sudah ya. Jadi mari ayo ibu-ibu ya, ini juga siapa cepat dia dapat nih ya. Jadi jangan sampai kehabisan kursi. Oke, selanjutnya doa pengurapan akan diadakan pada hari Jumat besok tanggal 29 September jam 19.30. Untuk pengurus relawan gitu ya, wajib hadir ya di lantai 2. Jam 19.30. Untuk jemaat juga yang mau juga silahkan ya. Oke. Yang berikutnya hari Rabu besok, bukan Rabu besok kan tanggal 4 ya. Rabu depannya tanggal 11 Oktober itu akan diadakan basar di depan ruangan ini gitu ya. Nah itu bagi ibu-ibu yang mau ikut ambil bagian penjual makanan di depan bisa menghubungi Ibu Yuni. Ibu Yuni boleh berdiri ya, ini Ibu Yuni ya. Jadi yang mau ikutan berjualan gitu ya hari Rabu tanggal 11 Oktober silakan menghubungi Ibu Yuni. Baik itu saja informasi pada hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, tidak terasa kita udah penghujung ibadah, kita bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan, ayo tetap fokus, haleluya. Dan kita akan menerima doa berkat dari Ibu Lisda, silakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama bacakan visi dan deklarasi keluarga Eklesia terlebih dahulu ya. Kita buka suara dengan suara yang keras. Visi, setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Deklarasi keluarga Eklesia, saya percaya. 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3.
keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Beri tepuk tangan yuk untuk Tuhan. Ya, kita perkatakan ini dan biar ini tergenapi dalam setiap keluarga-keluarga di GBI Eklesia. Sekali lagi saya atas nama pengurus WBI mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Tommy Simanjuntak yang sudah melayani kita hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Jomima yang sudah melayani kita WL ya, dari Petamburan jauh-jauh sampai kesasar ya dari jam 8. Oke. Ya, baik, ibadah kita sudah selesai, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah diberkati lewat ibadah WBI hari ini, lewat pujian penyembahan yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami diberkati lewat penyembahan, lewat pujian. Kami juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Yang boleh mengingatkan kembali kami untuk kami fokus di dalam kehidupan ini. Fokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sadar dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami fokus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi hambamu Bapak Pendeta Tommy Simanjuntak yang sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan urapi lebih lagi lewat pelayanan hambamu. Banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Berkati penggembalaan yang hambamu gembalakan ini ya Tuhan. Boleh memenangkan banyak jiwa, semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga memberkati Ibu Jomima yang sudah melayani kami hari ini. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan urapi lebih lagi. Tuhan urapi ya Bapa lewat pelayanan hamba-Mu ini. Banyak wanita-wanita khususnya yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini banyak ibu-ibu yang sudah diberkati. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang sedang di dalam menanti janji Tuhan, penggenapan Tuhan, mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya hari ini juga menjadi hari yang penuh sukacita. Kalau ada ibu-ibu yang berulang tahun di hari ini, biarlah berkat Tuhan, sukacita Tuhan, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya, kehormatan dan kekayaan digenapi dan terjadi atas ibu-ibu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Hengiso dan Ibu Silvaniso. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan urapi lebih lagi ya Tuhan. Lewat penggembalaan Bapak Gembala kami, biar banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau makan, kau minum diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Terimalah seluruh berkat yang daripada Tuhan. Turunlah segenap rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang, sampai ketemu Rabu depan.